Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kawan sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Ahkamul Aidaini fi Sunnatul Mutahharati yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum. Sampai halaman berapa ini? 31. Nah, poin yang ke-8. Mata ya'kulu fil aidaini. Opal, Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ya'kulu fil aidaini. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Qala al-imamul muhallabu al-hikmatu fil akli qabla sholati an la yadunna donun luzuma sawmi hatta yusalliya al-ida faka'annahu arada sadda hadhihi dhari'ati Naam. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fayakula min nasikatihi. Qala al-alamatu banu qayyim wa amma fi 'idil adha fakana la yat'amu hatta yarji'a minal musalla fayakula min udhiyatihi. Lanjut. Qala al-allamatu Syaukani wal hikmatu fi ta'khiril fitri yaumal adha annahu yaumun tusra'u fihi al-udhiyatu wal aklu minha fasyuri'a lahu an yakuna fitruhu ala syai'in minha. Qalahu banu Qudamata wa qala Zainu banu Munayyir. Naam. Waqa'a akluhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli minal aidaini fil waqti al-masyru'i li ikhraji sadaqatihima al-khassati bihima. Kecil, besar. Nah, bi ikhraji sadaqatil fitri qabla al-qudumi ilal musalla wa ikhraji sadaqatil udhiyati ba'da dzabhiha. Baik, semakan. Kapan hendaknya kita makan? Kapan makan di dalam dua id. Nah, sunnahnya kapan kita makan di dua id. Nah, seperti itu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi dia di hari fitri sampai
beliau memakan beberapa kurma. Taib. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW, la yaghdu, tidaklah berangkat, yaumal fitri, pada hari fitri, Idul Fitri, maksudnya untuk salat, ya, hatta ya'kula tamaratin, hingga beliau makan beberapa kurma. Jadi sunnahnya Idul Fitri sebelum berangkat salat makan dulu apa? Kurma. Boleh nggak yang lain? Boleh, ya. Nah, lanjut. Berkata Imam Muhallabi, Al-Muhallabu. berkata Imam Al-Muhallabi, Al-Muhallabu. hikmah dari makan sebelum sholat id, agar tidak menyangka, orang-orang yang menyangka bahwasanya masih perlu untuk berpuasa sampai selesai sholat id. Oleh karena itu beliau Rasulullah SAW, seakan-akan beliau ingin menutup alasan ini. Taib. Qala al-Imam al-Muhallab, al-Imam al-Muhallab berkata, al-hikmatu fil akli qabla as-salah. Hikmah makan sebelum salat. Salat apa ini? Idul Fitri. An la yadhunna dhannun luzum as-sawmi hatta yusalli al-Id. Agar tidak ada orang yang menyangka wajibnya puasa hingga selesai sholat Id. Ya, jadi supaya tidak disangka masih puasa. Jadi sebelum kita sholat Id kita masih dianggap puasa. Nah, supaya tidak ada yang menyangka demikian, maka dianjurkan untuk memakan dahulu beberapa butir kurma sebelum berangkat ke musholla. Nah, faka'annahu, maka seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam, menurut Imam Al-Muhallab, arada, ingin untuk sadda, menutup hadhihi dzari'ah, yaitu sebab ini atau alasan ini, ya, dzari'ah, sarana ini. Nah, sarana yang menjadikan orang menyangka kalau sebelum sholat itu belum boleh makan. Nah, ini yang namanya sudah masuk Idul Fitri, ya sudah berbuka sejak azan maghrib pada tanggal 1 Syawal, maka sudah diperbolehkan untuk berbuka. Sudah tidak ada kewajiban puasa lagi di besok harinya. Maka sejak subuh, ya, itu sudah boleh untuk makan. Nah, hikmahnya seperti itu. Wa'an, lanjut. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar di hari Fitri sampai beliau makan. Dan di hari Nahr, Idul Adha, tidaklah beliau makan sampai beliau kembali maka beliau makan dari sembelihannya. Nah, lanjut. Berkata Al-Alamah Ibnu Qayyim, adapun di hari Idul Adha, maka beliau tidaklah makan sampai beliau kembali dari tempat sholat. Maka beliau makan dari hewan sembelihannya. Taib. Ya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama. Adalah dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW tidak keluar pada hari Idul Fitri hingga beliau makan, ya. Jadi ini jelas dimakan dulu baru berangkat untuk sholat. Wa yauman nahri, sedangkan yauman nahr Idul Adha, la ya'kulu, beliau tidak makan hatta yarji'a, hingga beliau kembali, fayakula min nasikatihi, sehingga beliau makan dari hasil sembelihannya. Nah, ya, meskipun ini tidak menunjukkan wajib menahan diri dari makan sebelum berangkat Idul Adha, ya. Tidak ada isyarat kalau sebelum Idul Adha nggak boleh makan dulu. Hanya saja sunnahnya demikian. Nanti akan dijelaskan hikmahnya. Al-Alama Ibnu Qayyim berkata, wa amma fi Idul Adha, adapun di Idul Adha, fakana la yat'amu,
maka beliau tidak makan hatta yarji'a minal musalla, hingga beliau kembali dari tempat salat. Fa yaqulu min udhiyatihi, sehingga beliau makan dari hasil sembelihannya. Nah, lanjut. Dan berkata Al-Alamah Asy-Syaukani, hikmah dari mengakhirkan untuk berbuka di hari Idul Adha adalah bahwasanya hari itu disyariatkan untuk menyembelih dan memakan dari sembelihannya. Dan disyariatkan baginya orang yang menyembelih itu untuk fasyur'a lahu, maka disyariatkan baginya untuk dia berbuka dengan sesuatu dari hewan kurbanannya. Dikatakan oleh qalahu Ibnu Qudamah. Demikian Ibnu Qudamah. Naam, Ibnu Qudamah. Wa qala Zain, dan berkata Az-Zain Ibnu Munayyir telah menetapkan beliau sallallahu alaihi wasallam makan di setiap 2 hari Id di waktu disyariatkan, di waktu yang disyariatkan untuk mengeluarkan sedekah pada keduanya. Khusus sedekah khusus bihima di dalam keduanya. Dengan mengeluarkan sedekah fitri sebelum datang pada musola dan mengeluarkan sedekah kurban setelah menyembelihnya. Baik. Qala al-Allamatu Syaukani, al-Imam Asy-Syaukani berkata, wal hikmatu fi ta'khiril fitri yaumal adha, dan hikmah dalam menakhirkan fitr, berbuka. Kalau berbuka sebenarnya identik dengan puasa, padahal ini tidak ada puasa, ya. Maka yang lebih tepat ini yang dikatakan oleh Az-Zain Ibnul Munayyir, ya, sedekah ya disyariatkan di ta'khiril fitri yaumil adha, untuk mengakhirkan berbuka pada hari Idul Adha, annahu yaumun tushra'u fihi al-udhiyatu wal aqlu binha, bahwasanya itu adalah hari yang disyariatkan di dalamnya menyembelih dan makan dari hasil sembelihannya. Fasyuri'a lahu, maka disyariatkan baginya an yakuna fitruhu, untuk berbukanya ala syai'in minha, atas sesuatu darinya. Qalahu Ibnu Qudamah, dan ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah juga. Nah, maksudnya di sini terlepas dari ibarah yang beliau ucapkan, yaitu berbuka, padahal yang namanya Idul Adha tidak ada puasa, ya, tidak ada puasa. Mungkin yang dimaksud itu adalah memakan darinya, ya. Karena Idul Adha itu disyariatkan menyembelih, maka disunnahkan makanan yang dimakan di hari itu adalah hasil dari sembelihannya. Nah, nggak mungkin kan sembelihan ini dimakan sebelum sholat. Nah, seperti itu. Jadi menahan diri dulu dari makan sebelum sholat, kemudian baru setelah sholat, setelah menyembelih, memakan hasil dari sembelihannya. Ya, meskipun ini istilahnya tidak wajib, ya. Tidak wajib, karena yang namanya hari raya itu tidak ada syariat untuk puasa, bahkan tidak diperbolehkan berpuasa. Namun inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, yang zahir seperti itu. Nah, waqala Az-Zain Ibnul Munayyir, Az-Zain Ibnul Munayyir berkata, waqa'a aqluhu sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi makannya beliau sallallahu alaihi wasallam fi kullin minal idaini, di setiap dari 2 hari raya, fil waqtil masyru', pada waktu yang disyariatkan, li ikhraji sadaqatihima al khassati bihima, untuk mengeluarkan sedekah keduanya yang khusus bagi keduanya. Ya. Apa itu bi ikhraji sadaqatil fitri, untuk mengeluarkan sedekah fitri qabla al-qudum ila al-musalla, sebelum berangkat ke musalla. Ya, ini sebenarnya yang utama, ya. Namun hal ini mungkin sulit terjadi di zaman ini. Apa itu? Membagikan
zakat fitr ya yang pas, yang paling tepat itu sebelum berangkat sholat Id, ya, sebelum berangkat sholat Id. Makanya ketika sholat Id nanti akan dibahas insyaallah, itu sunnahnya diakhirkan, supaya apa? Supaya kaum muslimin khususnya mereka yang mendapatkan zakatul fitr itu masih bisa memanfaatkan zakat mereka untuk makan, ya, untuk makan. Nah, makanya kalau sunnahnya itu diakhirkan sebenarnya. Namun sekarang ya ini mungkin sulit dilakukan, ya. Jadi kalau sekarang bahkan 2 hari sebelum hari raya sudah dibagikan kan zakatul fitr, ya. Makanya tidak dilarang oleh para ulama kita mengingat kondisi yang ada. Hanya saja jangan sampai lebih dari sebelum, jangan sampai ditahan makanan ini melebihi sholat Idul Fitri. Jadi kalau sebelum sholat masih sah, zakat yang dibagi misalnya subuh di hari raya itu masih sah, dan itu waktu yang afdal sebenarnya, ya. Nah, cuman karena sekarang menumpuk dan kondisi yang ada, maka ya 2 hari sebelum malam Idul Fitri sudah mulai dibagikan, ya semoga tidak mengapa, ya. Atau paling tidak malam hari raya. Nah, ini membagikan zakatul fitr. Nah, jadi sebelum orang berangkat ke mushola, mereka bisa memanfaatkan sedekah khusus pada hari itu, yaitu zakatul fitr. Nah ini yang dimaksud. Nah, bi ikhraji sadaqatul fitri qabla qudumil musalla wa ikhraji sadaqatil udhiyati ba'da dzabhiha, dan mengeluarkan sedekah dari sembelihan setelah menyembelihnya. Nah, kalau Idul Adha, sedekah khusus pada hari itu adalah daging hasil sembelihan. Ya, makanya kalau ada sembelihan sebelum sholat Id, maka itu bukan dianggap sebagai udhiyah. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan sedekah khusus di hari itu. Kalau Idul Fitri masih dikatakan sebagai sedekah fitri sebelum sholat. Kalau sudah selesai sholat itu bukan sedekah fitri, ya. Jadi seorang yang mengeluarkan zakat fitri setelah sholat Id, Allahu alam, maka tidak dianggap sebagai zakat fitri. Nah, sedangkan kalau Idul Adha kebalikannya, setelah sholat baru mengeluarkan zakat atau sedekah dari hasil hewan kurbannya. Nah, ini sehingga kalau ada yang menyembelih sebelum sholat Id, maka tidak sah dianggap sebagai sembelihan. Nah, Rasulullah SAW makannya itu pas momen di waktu yang tepat, ya. Jadi sebelum Idul Fitri, sebelum sholat beliau makan, dan setelah sebelum sholat Idul Fitri beliau makan, dan setelah sholat Idul Adha beliau makan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kita tentu saja yang terjadi mungkin tidak seperti itu, ya. Kita bisa untuk makan sebelum Idul Fitri, tapi kita sulit untuk tidak makan sebelum menyembelih. Apalagi kita biasanya kerja bakti bareng-bareng untuk mengurusi hewan kurban, tentu butuh tenaga, sehingga ada sarapan, meskipun sarapan yang diambil ya bukan dari hewan kurbannya. Nah, jadi itu sunnahnya demikian. Taib, fadhal Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu qabla al-'idi. An-Nafi'in anna Abdullahi ibna Umar kana yahtasilu yaumal fitri qabla an yahdu ilal musalla wa qala al imamu Sa'idu ibnul Musayyibi sunnatul fitri salasun al mas'yu ilal musalla
wal aqlu qabla al-khuruji wal ihtisalu. Qultu la'allahu yuridu min sunnatis sahabati ay tariqatihim wa hadihim wa illa falam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam sunnatun fi dzalika. Wa qala al-imamu ibnu Qudamah yustahabbu an yatatahhara bil ghusli lil aidi wa kana ibnu Umar yahtasilu yaumal fitri wa rubiya dzalika an aliyin radhiyallahu anhu wa bihi qala al-qamatu wa urwatu wa ata'u wan nakhai wasyafi'i wa qatadatu wa abu zinadi wa maliku wasyafi'i wa ibnul mundhiri wa amal ladzi ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika fahuwa dhaifun. Terjemahkan. Mandi sebelum sholat Id. Dari Nafi bahwasanya Abdullah ibnu Umar dulu dia mandi sebelum sholat Idul Fitri, sebelum berangkat pagi bagian menuju ke tempat sholat. Dan Imam Sa'id ibnu Musayyib berkata sunnahnya Idul Fitri ada 3, yaitu berjalan kaki menuju tanah lapang dan makan sebelum keluar dan mandi. Dan aku berkata barangkali dia menghendaki bahwa sunnahnya para sahabat, yaitu atau caranya mereka atau petunjuknya mereka, dan apabila tidak maka tidak sahih yang demikian itu dari Rasulullah SAW sunnah yang seperti itu. Taib. Al-ghusl qabla al-Id, mandi sebelum Idul Fitri atau sebelum salat hari raya. Kalau kita membahas masalah mandi, maka yang dimaksud adalah mandi besar, ya, mandi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang kita ketahui bersama, mandi janabah dan yang semisalnya. An-Nafi'in, dari Nafi', an Abdullah bin Umar, adalah Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau kana yaktasilu yaumal fitri, beliau mandi sebelum hari Idul Fitri, qabla an yaqduwa ilal musalla, sebelum berangkat ke al-musalla, ya, sebelum berangkat ke tanah lapang. Wa qala al-imam Sa'id ibnul Musayyib, al-imam Sa'id ibnul Musayyib berkata, sunnatul fitri salasatun, sunnah yaitu Idul Fitri ada 3. Al-masyu ilal musalla, berjalan menuju musalla, wal aklu qabla al-khuruji, dan makan sebelum berangkat, sebelum keluar, wal iktisalu, dan mandi. Qultu, aku mengatakan, yaitu al-mu'allif rahimahullah Syekh Ali Hasan, la'allahu, barangkali beliau, siapa beliau? Sa'id ibnul Musayyib, yuridu min sunnatis sahabat, memaksudkan dengannya sunnahnya sahabat. Jadi sunnatul fitri salasun, sunnahnya Idul Fitri. Sunnahnya siapa? Seakan-akan beliau itu memaksudkan sunnahnya sahabat, bukan hanya sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, terlebih Sa'id ibnul Musayyib ini adalah seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau Syekh Ali mengira bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnahnya sahabat. Ai tariqatihim wa hadihim, yaitu jalan mereka dan petunjuk mereka. Wa illa, jika tidak demikian, falam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam sunnatun fi dzalik, sunnah dalam masalah itu. Artinya apa? Kita hanya memiliki dalil mandi ini dari Ibnu Umar saja. Tidak ada Rasulullah SAW diriwayatkan beliau mandi sebelum salat Id. Ya. Jadi paling tidak amalan ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Mereka. Ya. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, kan begitu.
Al-masyu ila musalla ada ya, kalau jalan menuju musalla dalam hadis Rasulullah ada enggak kemarin? Al-khuruj ila musalla. Iya, tapi beliau jalan itu ada enggak? Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri yang jalan itulah. Oh, khalafat tariqa, iya na'am. Menyelisih jalan. Itu ada. Kemudian wal aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar. Kemarin ya, Anas radhiyallahu anhu. Hadis Anas, jelas-jelas Rasulullah SAW tidak berangkat sebelum makan. Tidak berangkat ke tempat sholat sebelum beliau makan kurma. Nah, ini yang mandi ini yang tidak ada. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW secara langsung. Nah, jadi paling tidak sunnah yang dimaksud adalah sunnahnya sahabat. Dalam hal ini Ibnu Umar, dan lagi-lagi kita temui apa? Ibnu Umar yang menjadi dalil atas suatu amalan. Lanjut, fadhal Pak Haji. Dan Imam Ibnu Qudamah berkata, disukai apabila bersesuci dan mandi untuk sholat Id. Dan Ibnu Umar dahulu beliau mandi pada waktu hari Idul Fitri, dan diriwayatkan yang demikian itu dari Ali radhiyallahu anhu, dan dengannya juga berkata Alqamah wa Urwa dan Atta dan Nakhoi dan Sa'bi dan Qatadah dan Abu Zinad dan Malik, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Ibnu Mundir. Dan adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallamu yang seperti itu, demikian itu, maka itu adalah dhaif. Baik. Nah, waqala al-Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan yustahabbu, disukai atau dianjurkan, an yatatahhara bil ghuslil Id, untuk bersuci dengan mandi besar sebelum salat Id. Dalilnya bahwa kana Ibnu Umar, dalilnya adalah Ibnu Umar yaktasilu yaumal fitri, mandi sebelum Idul Fitr. Dan ini ruya dzalika an Ali radhiyallahu anhum, diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi paling tidak ada dua sahabat yang mencontohkan mandi sebelum berangkat salat Id. 6. Wa bihi qala Alqamatu wa Urwatu wa Atha wa Nakhai wa Sya'bi wa Qatadatu Abu Zinad wa Malikun wa Syafi'i wa Ibnul Mundir. Dan ini adalah pendapat yang juga dipegang oleh para ulama yang tadi kita sebutkan namanya. Wa amma alladhi ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW fi dzalik, tentang hal itu, yaitu tentang mandi di hari raya, fahuwa dhaifun, maka itu dhaif. Ya, namun disebutkan di sini riwayatnya ya. Wa huwa marwiyun fi Sunan Ibnu Majah wa fi isnadihi Jubaratu Ibnul Mughallis wa syaikhuhu wa huma dhaifani. Jadi lafadznya saya tidak tahu, bahwasanya intinya diriwayatkan kalau Rasulullah SAW mandi pada hari raya, namun itu apa? Dhaif, lemah. Nah, taib. Jadi kesimpulannya, mandi pada hari raya itu sunnah, paling tidak sunnahnya apa? Sahabat, dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Taib, fadhal Alex. Hal yusalla qabla sholatil Idi au ba'daha. Bagaimana? Oh, dibaca dulu. Dibaca. An Ibnu Abbasin. Ani bin Abbasin. Anan Nabiyyi sallallahu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shola yaumal fitri rok'ataini lam yusolli qablaha wala ba'daha. Wa qala Ibnul Qayyimi qala Ibnul Qayyimi rahimahullah, walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idza intahau ilal musalla qabla sholati wala ba'daha.
Cukup? Taib. Yang ke-10, hal yusalla qabla salatil Eid au ba'daha. Apakah yusalla ada salat gitu ya? Karena kita kalau menerjemahkan sesuai dengan kaidah kaidah fi'il majhul, disolati nggak enak gitu ya. Apakah disolati sebelum salat Id atau setelahnya? Ya. Jadi yang pas, apakah ada salat? Apakah ada salat qabla salatil Id, sebelum salat Id, atau ba'dah atau setelahnya? Jadi apakah ada qabliyah dan ba'diyah Id? Nah, itu intinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'ataini, beliau salat Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, beliau tidak salat sebelumnya dan juga tidak setelahnya. Ya, jadi enggak ada salat qabliyah atau ba'diyah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa lam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idzan tahu ilal musalla qabla salati wala ba'daha. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya mereka salat tatkala sampai di musalla, ya, sebelum salat ataupun setelahnya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata, wal hasilu, al-hasil, anna salatal Eid, bahwasanya salat Id, lam yathbut laha sunnatun, tidak tetap atau tidak ada baginya salat sunnah qablaha wala ba'daha, baik qabliyah atau ba'diyah, khilafan liman qasaha 'alal jum'ah, ini menyelisihi orang yang mengkiaskannya atas salat Jumat, ya. Nah, salat Jumat pun tidak ada qabliyah, ya. Tidak ada qabliyah. Yang ada ba'diyah. Nah, kalau Jumat datang ke masjid ya tahiyatul masjid, dan juga salat mutlak sambil menunggu imam, itu ada sunnahnya, bukan qabliyah Jumat. Adapun ba'diyah Jumat ada. Nah, jadi untuk salat Id maka tidak ada salat sunnah qabliyah atau ba'diyah sama sekali. Taib. Fadhal, Reza. Hukmu salatil Aidaini. Qala Syekhul Islam Ibnu. Ya. Gimana? Sudah saya baca barusan. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islami Ibnu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa lihadza rajjahna anna salatal Aidi wajibatun 'alal a'yani. Qala Abi Hanifah wa ghairihi, wa huwa ahadu aqwali Syafi'i wa ahadul qawlaini fi madhhabi Ahmad. Wa qawlu man qala la tajibu fi ghayatil bu'di fa innaha min a'zami sya'airil islami wan nasu yajtami'una laha a'zamu minal jum'ati wa qad syuri'a fiha at-takbiru wa qawlu man qala hiya fardun 'alal kifayati la yandabitu. Wa qala al-'allamatu asy-Syaukani fi As-Sayli al-Jarrari, i'lam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi salata fil 'aidaini wa lam yatrukha fi 'aidin min al-a'yadi wa amara an-nasa bil khuruji ilaiha hatta amara bi khuruji nisa'il awatiqi wa dhawatil huduri wa dhawatil huduri wal huyyadi wa amara al huyyada ay yaghtazilna
Ain. ay ya'tazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimina hatta amara man la jilbaba laha an tulbisaha sahibatuha. Naam. Lanjut. Wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi salat wajibatun wujuban muakkadan 'ala al-a'yani la 'ala al-kifayati wal amru bil khuruji yastalzimu al-amra bis salati liman la 'udhra lahu bifahwal khitabi لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه والرجال أولى من النساء بذلك. Baik, semakan. Hukum salat dua Idul Fitri. Berkata Dua Id. Nah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan karena hal ini kami rajihkan bahwa salat Id itu wajib atas setiap orang. Seperti ucapan Abi Hanifah dan yang lainnya. Dan hal itu salah satu ucapan Imam Syafi'i dan salah satu dari dua ucapan di dalam mazhab Imam Ahmad. Nah. Dan ucapan orang-orang yang mengatakan tidak wajib di dalam benar-benar ya, maksudnya benar-benar jauh, puncak kejauhan, maksudnya jauh sekali dari kebenaran. Jauh sekali dari kebenaran. Karena Salat Id. Karena salat Id itu adalah di antara syiar Islam yang agung. Dan manusia berkumpul padanya lebih besar daripada hari Jumat. Dan telah disyaratkan di dalamnya takbir dan ucapan orang yang berkata yang itu adalah fardu kifayah. Tidak tepat. Taib. Hukmu salatil Aidain, hukum salat Aid. Ya, di sini al-mu'allif membahas tentang apa hukumnya. Yang masyhur di negeri kita ya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kalau dikerjakan ya dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, itu yang masyhur di negeri kita. Adapun di sini al-mu'allif membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Walihada, karena ini rajjahna, kami menguatkan ya anna salatal Idi, bahwasanya salat Id adalah wajibatun, wajib alal a'yan, atas orang, ya atas setiap manusia." Ya, beliau mengatakan rajjahna berarti ini indikasi ada khilaf, ya ada beda pendapat. Dan ini seperti qauli Abi Hanifah wa ghairihi, Imam Abu Hanifah dan selainnya. Bahwa ahadu aqwali Syafi'i, salah satu dari ucapannya Imam Syafi'i, wa ahadul qaulaini, dan salah satu dari dua qaul fi madhhabi Ahmad, dalam mazhabnya Imam Ahmad. Nah, jadi Syekhul Islam Taimiyah menguatkan pendapat kalau salat Id itu apa? Wajib ain, fardu ain. Nah, selanjutnya beliau mengatakan wa qaulu man qal, adapun ucapan orang yang mengatakan la tajib, tidak wajib, fi ghayatil bu'di, maka sungguh berada di puncak yang jauh, artinya sungguh jauh dari kebenaran. Ya, fa innaha min a'dhami sya'airil Islam, karena sesungguhnya salat Id itu di antara syiar Islam yang agung, yang paling agung. Wan nasu yajtami'una laha, dan manusia berkumpul padanya, a'dhamu minal jum'ah, lebih besar daripada salat Jumat. Faqad syuri'a fiha takbiru, dan sungguh disyariatkan di dalamnya takbir. Ya, jadi ini alasan-alasan yang disebutkan Syekhul Islam, ya seperti ini masa enggak wajib gitu loh. Ya. Nanti akan disebutkan pula pada halaman berikutnya alasan siapa? Imam Asy-Syaukani. Naam.
Wa qaulu man qala, adapun orang yang mengatakan hiya fardun 'alal kifayah, salat Id adalah fardu kifayah, la yantabit, maka ini tidak tepat, ya, maka ini tidak tepat. Nah, jadi ada khilaf dalam masalah ini. Bagi pendapat yang mengatakan sunnah, ya karena berpegang pada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ketika ada yang bertanya apa yang diwajibkan kepadaku dalam salat, maka beliau mengatakan apa? As-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an, ya, salat 5 waktu kecuali engkau menambahnya. Nah ini. Jadi Rasulullah dengan tegas mengatakan yang diwajibkan adalah salat 5 waktu kecuali engkau tatawwu, yaitu menambahnya dengan salat sunnah. Nah, berarti selain salat 5 waktu apa? Zahirnya sunnah. Nah, namun Syekhul Islam menguatkan pendapat wajib ain dengan beberapa alasan yang barusan disebutkan, ditambah lagi penjelasan Imam Asy-Syaukani. Fadhal, antum baca terjemahnya. Allamah Imam Syaukani dalam kitab Sail Jarrar. Naam. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan lazama, bukan wajibkan. Lazama yulazimu mulazamatan, senantiasa melazimkan, membiasakan salat ini. Kalau alzama mewajibkan, alzama aujaba. Tapi kalau lazama yulazimu, membiasakan, senantiasa membiasakan atau terus menerus melazimkan. Membiasakan salat ini di 2 hari raya dan tidak meninggalkannya di hari raya dari hari raya yang ada. Dari hari raya yang ada. Nah. Dan memerintahkan manusia untuk keluar ke hari raya tersebut sampai beliau menyuruh keluar wanita-wanita yang awatik. Apa awatik? Yang mau menikah, ya, wanita pingitan. Dipingit karena mau menikah atau dipingit karena dijaga karena anak-anak yang mungkin dianggap berharga atau mulia. 6. Dan pemilik khudur. Dawatil khudur, sama, ya, wanita yang juga apa? Dipingit. Wal haid, wanita-wanita yang haid. Dan memerintahkan wanita-wanita yang haid agar tidak, ya, agar menjauhkan diri dari tempat sholat dan menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Sampai-sampai beliau memerintahkan seorang yang tidak memakai jilbab, yang tidak memiliki jilbab, agar mengenakan jilbab, agar kawannya memakaikannya. Taib. Ini kata Imam Asy-Syaukani, ya, i'lam, ketahuilah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu lazama hadhihi salata, senantiasa melazimi salat ini fil aidaini, pada 2 hari raya. Artinya beliau tidak pernah meninggalkannya, ya, beliau tidak pernah meninggalkannya. Walam yatrukha fi idin al-a'yad, dan beliau tidak pernah meninggalkannya dari hari raya yang ada. Jadi dari seluruh hari raya yang pernah dilewatkan Rasulullah SAW, yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, tidak pernah beliau absen dari mengerjakan salat Id. Ya, wa amara an-nasa bil khuruji ilaiha, dan juga beliau memerintahkan manusia keluar menuju salat. Hatta amara, hingga beliau memerintahkan bi khurujin nisa, untuk keluarnya wanita-wanita al-awatik. Ya, awatik itu jamak dari atik, ya, yaitu di sini disebutkan yuqalu utiqatil jariyatu wa hiya atik, budak. Naam, ya, budak, ya, berarti, ya. Mislu hadat fa hiya haid. Naam, berarti budak-budak wanita. Wa zawatil hudur, nah ini yang wanita-wanita yang dipingit.
Ini zawatil hudur, wanita-wanita yang dipingit. Wal huyad, dan juga wanita-wanita haid. Wa amarul huyyadha, dan beliau merintahkan wanita-wanita yang haid an ya'tazilna as-salata, untuk menjauhkan diri dari tempat salat. Wa yashhadana al-khaira, dan mereka bisa menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan seruan kaum muslimin. Hatta amara, hingga beliau memerintahkan man la jilbaba laha, bagi wanita yang tidak memiliki jilbab, antul bisaha sahibatuha, agar kawannya yang lain itu memberikannya, memakaikan jilbab. Nah, dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di sini jelas ya, bahwasanya ini melebihi salat fardu dan salat Jumat. Salat fardu saja wanita diperintahkan di rumah, ya lebih afdal di rumah. Nah, ini ada momen yang para wanita disuruh keluar. Nah, ini disuruh keluar. Nah, kalau ada yang mengatakan loh kan disuruh keluar saja, tidak disuruh sholat. Nah, nanti akan dibahas oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bahwasanya sarana yang sarana untuk keluar itu menunjukkan wajibnya yang dijadikan sebagai tujuan. Nah, ini yang dijadikan sebagai tujuan. Nah, ala kulli hal, wanita-wanita yang harusnya di rumah ini justru diperintahkan untuk keluar. Lah wanita saja wajib, apalagi laki-laki. Fadhal, lanjutkan terjemahkan. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa salat ini itu hukumnya wajib dengan kewajiban muakkad atas orang-orang, bukan kifayah. Dan perintah untuk keluar mengharuskan. Perintah untuk sholat bagi seorang yang tidak memiliki udzur padanya. Dengan fahwa. Dengan maksud dari khitab. Khitab itu arah pembicaraan. Karena keluar adalah wasilah untuk menuju ke tempat tersebut. Tempat sholat. Dan kewajiban wasilah itu mengharuskan. Wajibnya yang wasilahi, yang dituju. Yang dituju padanya. Dan lelaki itu lebih utama daripada wanita. Bidzalik, dengan hal tersebut. Taib. Nah, ini. Jadi ini ya alasannya, wa hadza kulluhu, dan ini semua apa? Baik apa yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga oleh Asy-Syaukani, yadullu, menunjukkan ala anna hadhihi salata, bahwa salat ini wajibatun, adalah wajib, wujuban muakkadan alal a'yan, yang ditekankan atas setiap orang. Jadi wajib ain, fardu ain, la alal kifayah, bukan fardu kifayah. Wal amru bil khuruj, nah ini sisinya ya, sisi pendalilannya. Ya, kalau ada yang mengatakan lo kan cuma diperintahkan keluar, nah maka Syekh Ali mengatakan di sini wal amru bil khuruji, ya, perintah untuk keluar, yastalzimu, melazimkan al amra bis salati, perintah untuk keluar. Perintah untuk apa? Salat. Liman la udzra lahu, bagi yang tidak ada uzur padanya. Ya. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan mereka semua keluar, ya ini tujuannya karena untuk apa? Sholat. Ya kan nggak mungkin hanya memerintahkan keluar rumah datang ke tempat sholat itu tanpa sholat. Masuk akal nggak? Ya, wahai para wanita yang tidak punya jilbab, keluarlah kalian ya menuju sholat id. Cuman yang haid jangan dekati tempat sholat. Nah, ini berarti apa? Yang nggak haid apa? Diperintahkan untuk sholat. Nah, ini bifahwal khitab, dan ini sesuai dengan maksud tujuan khitab. Ya, perintah Rasulullah untuk keluar ini adalah wasilah, sarana agar mereka bisa sholat. Li'annal khuruja, karena keluar, wasilatun ilaiha, adalah wasilah, sarana untuk mengerjakan sholat. Wa wujubul wasilati, dan kewajiban wasilah, yastalzimu, melazimkan, wujubal mutawassali ilaihi, kewajiban yang diwasilahi dengannya, atau kewajiban tujuannya.
Nah ini. Jadi dari sisi ini kan Rasulullah memerintahkan ya, hukum asal perintah wajib. Yang diperintahkan siapa? Wanita. Diperintahkan untuk apa? Keluar. Ya, apakah hanya keluar saja? Tidak. Tentu saja ini tujuannya untuk sholat. Karena beliau melarang yang haid untuk dekat tempat sholat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian warrijalu, dan laki-laki aula minan nisa'i bidzalik, lebih utama dibandingkan dengan wanita dalam hal itu. Jadi wanita saja diperintahkan seperti ini, apalagi laki-laki. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan, lu kan yang diperintahkan para wanita, berarti laki-laki tidak. Nah, ini salah dalam memahami. Karena apa? Wanita saja justru kebalikannya, wanita saja yang hukum asalnya itu di rumah diperintahkan, apalagi para laki-laki. Ya tentu lebih diperintahkan lagi. Tapi ini anda baca dulu, nanti antum yang 12 ya, ke-21. Summa qala rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah, yaitu Imam Asy-Syaukani juga kalau enggak salah, mengatakan wa minal adillati ala wujubiha, dan juga di antara dalil-dalil atas wajibnya, annaha musqitatun lil jum'ah. Nah ini, bahwasanya salat Id itu menggugurkan Jumat, salat Jumat. Idza tafaqata, apabila keduanya salat Id dan salat Jumat bertemu fi yaumin wahid, dalam satu hari. Ya, dalam satu hari. Di catatan kaki disebutkan kama fi hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah, indama ijtama'al Id wal Jum'ah fi yaumin wahid, ketika berkumpul Id dan Jumat pada satu hari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtama'a fi yaumikum hadza idani, telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id. Maksudnya salat Idul Fitri atau salat Idul Adha dan salat Jumat. Faman syaa ajza'ahu minal Jum'ah, barang siapa yang berkehendak, maka salat Id tadi sudah mencukupi untuk Jumat. Wa inna, meskipun kami mujammi'un, tetap menyelenggarakan salat Jumat. Ya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan apa? Faman syaa, barang siapa yang berkenan, yang berkehendak, ajza'ahu minal Jum'at, salat Id itu sudah mencukupi dari salat Jumat. Jadi jelas kalau salat Id ini bisa menggugurkan apa? Salat Jumat apabila berkumpul pada hari yang sama. Nah, perhatikan di sini kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, wa ma laisa biwajibin, dan sesuatu yang tidak wajib, la yusqitu ma kana wajiban, tidak bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Apa artinya? Kalau seandainya salat Id itu tidak wajib, anggaplah sunnah atau wajib kifayah, maka enggak mungkin dia bisa menggugurkan salat Jumat yang wajib ain. Salat Jumat wajib ain enggak? Wajib ain bagi laki-laki tentu saja. Ya. Perhatikan ya. Jadi sesuatu yang tidak wajib, kalau seandainya salat Id itu enggak wajib, enggak akan mungkin dia bisa menggugurkan salat wajib, dalam hal ini salat Jumat. Waqad sabata, dan telah tetap, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lazamaha jama'atan, ya, senantiasa melaziminya untuk diselenggarakan berjamaah, mundu syuri'at, sejak disyariatkan, ila anmat, hingga beliau meninggal dunia. Wandhamma ila hadhil mulazamati daimati amruhu linnas, dan terkumpul pula pada melazimkannya beliau yang senantiasa seperti ini, amruhu linnas, perintah beliau kepada manusia, bi an yakhruju ila salat, agar mereka keluar menuju salat. Jadi dua sisi ya. Yang pertama beliau enggak pernah meninggalkan, dan yang kedua beliau memerintahkan manusia. Nah, kurang wajib apa lagi? Ya, sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, dan sesuatu yang juga diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqala Syekhuna Al-Albani, dan berkata Syekh kami Al-Albani fi Tamamil Minnah, di dalam kitab Tamamul Minnah, ba'da iradihi haditha Ummi Atiyah, setelah beliau membawakan hadis Ummu Atiyah, fal amrul madhkuru, maka perkara yang disebutkan yadullu, menunjukkan alal wujubi, atas wajibnya salat apa? Id.
Wa idza wajabal khuruju, dan apabila wajib keluar menuju salat Id, wajabatis salatu mim babi aula kama la yakhfa. Maka ini menunjukkan wajibnya salat mim babil aula. Mim babil aula lebih utama lagi, ya, kama la yakhfa, sebagaimana tidak tersamarkan. Fal haqqu wujubuha la sunniyatuha fahasbu. Maka yang benar wajibnya salat Id bukan sunnahnya ia, maka cukup, ya, maka cukup. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ikhwan sekalian, ya, para ulama berbeda pendapat. Bagaimanapun juga ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tapi dari pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Al-Imam Asy-Syaukani, didukung oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maka mereka semua merujukkan hukum salat Id adalah wajib ain. Taib. Fadhal Pak Nofal 12 ya. Nah. Waktu salatil Aid ana Abdullah ibn Muslim sahibi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ma'an nasi yawmal fitrin aw adha fa ankara ibta al-imam qala inna kunna qad faraghna sa'atana hadhihi wa dhalika hina at-tasbihu wa hadha sahhu ma fil babi wa yurwa khayruhu lakinnahu la yasbutu min haythu isnaduhu wa qala Ibnu al-Qayyim wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'akhiru salat al-Eid al-Fitr wa yu'ajjilu al-Adha wa kana Ibnu Umar ma'a shiddati ittiba'ihi li sunnati la yakhruju hatta yatlu'a asy-syamsu tatlu'a asy-syamsu. Naam. Wa qala Siddiq Hasan Khan waqtuhuma ba'da irtifa'i asy-syams fi rumhin ila zawali wa qad waqa'a al-ijma'u ala ma afadathu al-ahadithu wa in kanat la taqumu bimithliha al-hujjatu wa amma akhiru waqtihima fa zawalu syams. Waqala Syekh Abu Bakr al-Jazairi wa waqtuhuma min irtifa'i syamsi qida rumhin ila zawali. Jangan ditasydid ya. Al-zawal itu yang senantiasa apa? Zala, yang apa? Sighah mubalaghah, zawal. Zala yazulu zawal. Jadi tidak ditasydid. Naam. Ila zawali. Wal afdalu an tusalla adha fi awwali waqti liyatamakkana an-nasu min dabhi adahihim wa an tuakhkhara salatul fitri liyatamakkana an-nasu min ikhraji sadaqatihim. Baik, semoga waktu sholat Id dari Abdullah bin Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam keluar bersama manusia pada hari Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Sebentar, beliau siapa ini? Bukan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Bisr. Bahwasanya Abdullah bin Bisr keluar bersama manusia pada hari raya Fitri dan Idul Adha. Dan beliau mengingkari keterlambatan datangnya imam dan berkata, sungguhnya kami telah baru selesai dari waktu telah selesai di waktu kami ini. Yang demikian itu ketika tasbih. Nah, ketika tasbih. Apa tasbih? Waktu salatin nafilah, yaitu ketika sudah
dibolehkan salat sunnah. Wa dzalika idza madha waqtul karahah, dan itu apabila telah berlalu waktu yang dibenci. Taib. Yang ke-12 waktu salatul Id. Kapan? Yaitu tepatnya salat Id dilakukan. An Abdullah bin Busrin, dari Abdullah bin Busr sahibin Nabi SAW, salah seorang sahabat Nabi SAW. Ana kharaja, bahwasanya beliau pernah keluar bersama dengan manusia, ma'an nasi yauma fitrin aw adha, pada hari fitr atau adha. Fa'angkara, lalu beliau beliau mengingkari ibta al imam, lambatnya imam, maksudnya terlambat datang atau terlambat keluar. Waqal, sampai beliau mengatakan, inna kunna, sesungguhnya kami dahulu, maksudnya di zaman Nabi SAW, qad faragna sa'atana hadhihi, sudah selesai di waktu ini, ya, imamnya belum keluar di waktu ini, sedangkan dulu di zaman Nabi SAW jam segini ini sudah apa? Selesai salat. Wa dzalika hina tasbih, dan itu saat waktu apa? Salat duha. Maksudnya waktu diperbolehkan untuk salat sunnah. Nah, ini wallahu alam kapan kisarannya yang jelas apa yang dipahami dari hadis Abdullah bin Bisr ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu salatnya apa? Pagi, ya. Tidak terlalu siang. Nah, lanjut Pak Tana. Dan ini yang paling sahih, maka di dalam bab ini, dan diriwayatkan dari selainnya, akan tetapi tidak tetap dalam isnad dari sanadnya. Nah, ini wahada asah ma fi hadzal bab. Mungkin maksudnya adalah riwayat, ya. Dan riwayat Abdullah bin Busr ini adalah yang paling sahih di bab ini. Wa yurwa ghairuhu, dan juga diriwayatkan dari selain Abdullah bin Busr, lakinnahu, akan tetapi la yasbutu min haitsu isnaduhu, tidak sahih dari segi sanadnya. Wallahu alam. Jadi hadis Abdullah bin Busr ini yang paling sahih, yang meriwayatkan waktu sholat Id yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kayaknya nggak ada lagi hadis yang menunjukkan hal ini, ya, yang lebih sahih, Nah, kata Ibnu Qayyim adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mengawalkan Idul Adha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bersama dengan ia orang yang sangat kokoh dalam mengikuti sunnah Nabi, menteladaninya, beliau tidak keluar hingga matahari terbit. Taib. Waqala Ibnul Qayyim, dan Imam Ibnul Qayyim berkata. Nah, adapun Imam Ibnul Qayyim sekali lagi telah kita sampaikan sebelumnya, kalau beliau tidak meriwayatkan hadis, ya. Beliau hanya menceritakan kejadian sesuai dengan apa yang beliau fahami dan hafal. Kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW yuakhiru salata Idul Fitri wa yu'ajjilul adha. Beliau mengakhirkan salat Idul Fitri dan menyegerakan salat Idul Adha. Ya, tapi ini sekali lagi tidak ada asar ataupun riwayat yang sahih, ya. Jadi beliau menyimpulkan dari apa yang beliau pahami ini. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ma'asyiddati ittiba'ihi lisunnah, bersama dengan yaitu sangatnya beliau mengikuti sunnah, la yakhruju hatta tatlu asy-syamsu, tidak keluar hingga terbit matahari. Nah, lanjut. Berkata Siddiq Hasan Khan, waktu keduanya dari hari raya tersebut setelah meningginya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari. Dan sungguh telah terjadi kumpulnya atas kesepakatan dari apa-apa yang menjadi yang bisa diambil dari faedah hadis tersebut, seandainya tidak meskipun tidak tegak dengan yang semisalnya hujjah, tidak tegak ya, dengan yang semisalnya itu hujjah. Adapun akhir dari waktu keduanya yaitu tergelincirnya matahari. Taib. Syekh Siddiq Hasan Khan berkata, waktuhuma, dan waktu keduanya ini membahas tentang kapan sih diperbolehkan, artinya sah mengerjakan sholat Id. Waktunya adalah ba'da irtifa'i syamsi qida rumhin ila zawal, ya, sejak meningginya matahari setinggi tombak
ujung tombak sampai zawal. Zawal ini tanda masuk salat zuhur. Ya sama seperti waktu salat duha. Ya, persis. Sejak terbit matahari sampai sebelum zawal. Wa qad waqa'a al-ijma'u, dan sungguh telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama, ala ma afadathul ahaditsu, dari apa yang hadis-hadis itu memberikan faedah dengannya. Wa in kanat la taqumu bimithliha al-hujjatu, meskipun tidak tegak dengan yang semisalnya hujjah. Wa amma akhiru waqtiha, adapun akhir waktihima, waktu keduanya, yaitu salat Idul Fitri, Idul Adha, fazawalus syamsi, maka sampai tergelincirnya matahari. Ya persis salat apa? Duha. Naam, fadhal waqala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dan waktu keduanya hari raya dari meningginya matahari setinggi tombak sampai tergelincir. Dan yang afdal untuk sholat adha itu di awal waktu, agar memastikan manusia memungkinkan manusia untuk menyembelih hewan sembelihannya, dan mengakhirkan sholat Idul Fitri untuk memungkinkan manusia yang mengeluarkan sedekahnya zakat fitrah. Baik. Nah, jadi ini hikmahnya ya. Wa qala Syekh Abu Bakr Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, waktuhuma, waktu keduanya salat Id, min irtifa'i syamsi, dari meningginya matahari, qida rumhin, setinggi ujung tombak, ila zawal, sampai zawal. Wal afdalu, dan yang afdal, berarti tadi membahas yang boleh ya, yang sah. Jadi kalau ada salat Id jam 10 sah enggak? Sah kan? Ya. Iya, sebelum zawal. Tapi ada enggak yang seperti itu? Nah, ini. Wal afdalu, yang afdal, antu sholal adha, salat adha dilakukan fi awalil waqti, di awal waktu. Ya, jadi sebagi mungkin. Liyatamakkanan nasu, agar manusia memungkinkan min dzabhi adahihim, untuk menyembelih hewan kurban mereka. Ya, supaya segera disembelih dan segera bisa dibagikan, didistribusikan. Kalau diakhirkan waktu sholat Idul Adha, ya kasihan nanti mereka, akan kesiangan untuk menyembelih. Sedangkan hewan kurban, ya mungkin sudah lelah atau yang lainnya. Apalagi kalau zaman sekarang hewan kurban sudah disetor sejak sehari sebelumnya, maka lebih cepat disembelih lebih baik. Nah, konsekuensinya segera melakukan sholat Idul Adha. Wa antu akhara salatul fitri, dan untuk salat Idul Fitri itu diakhirkan, sunnahnya, afdalnya, liyatamakkanan nasu min ikhraji sadaqatihim, agar manusia memungkinkan untuk mengeluarkan sedekah mereka. Jadi bagi yang belum sempat mengeluarkan zakat fitr, supaya masih ada kesempatan, ya, supaya masih ada waktu, ya. Dan tadi sudah kita singgung, insyaallah, kalau Rasulullah SAW makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, konsekuensinya ya ada waktu yang masih cukup luang ya. Dan adapun untuk Idul Adha, beliau makannya setelah sholat Idul Adha. Taib, tanbih, peringatan. Idza lam yu'lam yaumul 'idi illa fi waqtin mutaakhirin, salatul 'idi minal ghad. Apabila tidak diketahui hari Id kecuali pada waktu yang mutaakhir, terlambat. Artinya sudah masuk zuhur baru sadar kalau tadi itu salat Id misalnya. Ya, sulliyat salatul Id, maka salat Id dilakukan minal ghad, pada esok hari. Faqad rawa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Abi Umair ibni Anas, dari Abi Umair bin Anas, an umumatin lahu, dari bibi umumah. Umumah itu jamak dari am, ya, am atau ammah. Yashhaduna berarti am, paman dari jalur ayah, ya. An umumatin lahu,
dari paman-paman beliau min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna, mereka menyaksikan annahum ra'awul hilala bil ams, ya bahwasanya mereka melihat hilal pada hari kemarin. Fa amarahum an yuftiru, maka Nabi SAW merintahkan mereka untuk berbuka. Wa idza asbahu, dan ketika pagi hari, an yaghdu ila musallahum, mereka baru berangkat menuju tempat salat mereka, ya. Jadi wallahu alam bisawab, kemungkinan seperti ini kejadiannya. Jadi di zaman Nabi SAW, ketika beliau dan mungkin para sahabatnya itu melihat hilal tidak tampak, ya, tidak tampak. Akhirnya diputuskan besok masih Ramadan, kan gitu ya, berarti 30 Ramadan. Nah begitu sudah menjelang, sudah lewat waktu zawal, ternyata ada yang memberikan kabar kalau semalam kami melihat hilal. Nah, maka saat itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbuka, sholatnya besok. Paham ya? Utang puasa. Loh, kenapa utang? Kan sudah 1 Syawal. Oh iya. Lewat, Iya. Sudah lewat. Jadi kelebihan puasa setengah hari. Nah ini, ya itu digugurkan, tidak masalah lah. Nah jadi wallahu alam, kemungkinan kejadiannya seperti itu, ya. Annahum ra'au al-hilal bil ams, kemarin mereka melihat hilal, ya maksudnya kemarin, ya tadi malam, ya. Sedangkan para sahabat dan Rasulullah mungkin di waktu itu nggak ada yang lihat, ya. Nah karena mereka para sahabat ini orang yang adil, maka Rasulullah SAW percaya, sehingga persaksian mereka diterima. Akhirnya apa? Beliau merintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Nah, sholatnya kapan? Besok, karena hari itu sudah tidak nutut, ya, atau sudah keluar waktu sholat Id. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya sholat Id itu seperti sholat duha, sejak terbit matahari setinggi rumh sampai zawal. Yang afdal salat Idul Fitri agak diakhirkan, dan salat Idul Adha agak didahulukan, dimajukan, ya, disegerakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.